Jemaat Maha Tuhan, besar dan dahsyat Allah kita. Dia melakukan perkara terbesar bagi dunia. Dia rela mati untuk menghidupkan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, hiduplah dalam tuntunan firman-Nya. Firman akan disampaikan dan sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu untuk kami lakukan berdasar daripada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Roh-Mu lah yang memakai hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, dan semua yang mengikuti dimanapun berada Tuhan yang menjamah, supaya firman mengubahkan setiap orang. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Begini dikatakan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Tuhan Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia menghukum perbuatan dosa, tetapi mengasihi orang-orang berdosa. Itu yang disampaikan dari firman Tuhan melalui kitab Sefanya ini. Tuhan Allah memakai Sefanya bin Kusi, cucu buyut Hizkia, di zaman pemerintahan Yosia Raja Yehuda. Sefanya 1 ayat 1. Untuk menyampaikan pertama berita penghukuman
Sefanya 1 ayat 2 sampai 18, juga 2 ayat 4 sampai 15, 3 ayat 1 sampai 8. Kedua, untuk menyampaikan seruan untuk bertobat, Sefanya 2 ayat 1 sampai 3. Ketiga, menyampaikan janji keselamatan, Sefanya 3 ayat 9 sampai 20. Melalui Sefanya, Tuhan Allah menyampaikan berita penghukuman kepada bangsa-bangsa, khususnya Yehuda dan Yerusalem, akibat dosa yang dilakukan. Menjadi pertanyaan adalah, dosa apa yang dilakukan? Mereka menyembah berhala, mereka menyembah dengan bersumpah kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Dewa Milkom ini dewa populer orang Amon. Mereka berbalik daripada Tuhan, tidak mencari Tuhan. Sefanya 1 ayat 5 dan 6. Mereka berkata, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Tuhan berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Sefanya 1 ayat 12b. Mereka melakukan penindasan. Sefanya 3 ayat 2. Tidak mau mendengar teguran, tidak percaya kepada Tuhan. Para pemuka seperti singa, para hakim seperti serigala. Ini gambaran menerkam dan membinasakan. Para nabi jadi pengkhianat, para imam menajiskan apa yang kudus. Sefanya 3 ayat 3 dan 4. Ini gambaran perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Di tengah kemerosotan moral baik pemimpin dan umat, Allah murka atas perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Sehingga disampaikan berita penghukuman. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, baik manusia maupun hewan. Hari Tuhan akan datang dengan cepat sekali. Akan mendatangkan kesusahan, kesulitan, kemusnahan, dan kesuraman. Tuhan geram dan murkanya menyala-nyala. Seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu Tuhan. Nanti dibaca. Sefanya 1 ayat 2 dan 3, ayat 14, ayat 15, juga Sefanya 3 ayat 8. Di balik geramnya Allah akan perbuatan dosa, Dia mengasihi umatnya. Sehingga ada seruan agar umat sadar dan bertobat. Sefanya 2 ayat 1 sampai 3. Umat yang sadar kembali kepada Tuhan, disampaikan janji keselamatan, didorong oleh kasih-Nya. Ia berinisiatif datang hadir di tengah-tengah umat dan bertindak sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang, bersukacita dan bersorak-sorai seperti pada pertemuan raya. Ayat 17 dan 18a dari bacaan tadi Sefanya pasal 3. Ini gambaran tindakan yang mendatangkan kemenangan kepada umat. Betul-betul terjadi atas kehendak Tuhan, bukan atas upaya manusia. Karena itu umat diajak agar jangan takut, jangan menjadi lemah lesu. Ayat 16. Umat harus bangkit, bersemangat, bersukacita, bersorak-sorai, bertempik sorak, beria-ria dengan segenap hati. Ayat 14. Kenapa umat harus bangkit, bersorak-sorak, beria-ria? Pertama, karena Allah bertindak untuk menyingkirkan hukuman. Ia menjadi raja atas Israel, menebas, menindas, dan mengalahkan para musuh. Ayat 15 dan 19a. Tuhan yang berperang, membela, memberi kemenangan, dan menyelamatkan umat-Nya. Kedua, kenapa umat harus bangkit bersorak-sorai? Karena Tuhan mengangkat malapetaka. Umat tidak lagi dicela. Ayat 18. Yang ketiga,
Tuhan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan membawa mereka pulang untuk dipersatukan. Ayat 19b dan 20a. Keempat, Tuhan akan menjadikan umatnya kepujian dan kenamaan di antara segala bangsa di bumi. Ayat 19b dan 20b. Kepujian dari bahasa Ibrani tehila, artinya terpuji, terhormat, kemegahan. Kenamaan dari bahasa Ibrani Shem, artinya ternama, terkenal, termasmur, termasyur. Ketika Tuhan memulihkan keadaan umat, mereka menjadi terhormat, terkenal, dan termasyur di bumi. Tindakan kasih Allah yang memulihkan dan menyelamatkan dibarengi dengan tindakan Allah yang mengubahkan keadaan umat, yaitu pertama, Tuhan memberikan bibir yang bersih supaya mereka tidak berbicara bohong, tidak memiliki lidah penipu. Ayat 9a dan 13a. Umat diubahkan mulai dari cara berbicara. Tadinya pendusta, pembohong, mereka harus berbicara yang baik, benar, jujur, dan kudus. Dengan mulut mereka berseru memanggil nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan ubahkan umat. Umat harus kembali mencari dan beribadah kepada Tuhan. Ayat 9b. Tuhan harus menjadi sentral kehidupan umat, bukan kepada yang lain. Ketiga, umat dari berbagai tempat akan datang dan membawa persembahan kepada Tuhan. Ayat 10. Memberi persembahan kepada Tuhan adalah tindakan iman umat kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan hormat karena Tuhan telah memulihkan dan menyelamatkan. Keempat, umat tidak akan mendapat malu, tidak meninggikan diri, tetapi hidup rendah hati dan lemah, serta mencari perlindungan pada Tuhan. Ayat 11 dan 12. Rendah hati dalam bahasa Ibrani anie, artinya tertindas, sengsara, menderita, miskin, lemah, lemah lembut. Lemah dalam bahasa Ibrani dal, artinya miskin, kecil, hina, kian lemah, merana, melarat, tertindas, tidak memiliki kuasa, tidak dianggap, ditolak. Dalam keadaan umat yang tak berdaya, tertindas, sengsara, menderita, merana, dan melarat, umat harus mencari dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Dialah Tuhan Allah, pahlawan yang memberi kemenangan. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini kita belajar. Pertama, Tuhan Allah membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Kalau Tuhan menghukum karena kita telah berbuat dosa, itu karena Dia mengasihi kita. Ia tidak mau kita mati binasa di dalam dosa. Ia mau supaya kita sadar, bertobat, dan kembali kepadanya. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kedua, tindakan kasih Allah nyata ketika Ia berinisiatif datang diam di antara kita sebagai pahlawan yang membela, menindas, dan mengalahkan musuh kita, yaitu kuasa kegelapan, dengan jalan mengorbankan dirinya, mati tersalib, dan bangkit untuk memberi kemenangan dan keselamatan kepada kita yang percaya kepadanya. Sehingga kita menjadi berharga,
terhormat, dan termasyur. Ketiga, kita yang telah dipulihkan, dimenangkan, dan diselamatkan harus hidup mencari Tuhan, berlindung padanya, beribadah kepadanya, mempersembahkan persembahan yang terbaik, termasuk mempersembahkan totalitas hidup kita kepadanya, dan mempergunakan bibir mulut kita bukan untuk berdusta, berbohong, menipu, mencaci maki, melainkan mempergunakan mulut kita untuk berkata baik, benar, jujur, kudus, kata-kata yang memberkati, sehingga mendatangkan berkat. Tuhan dipuji, dimuliakan, kini dan seterusnya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Bila kebenaran firman memperlengkapi kami semua, dan kami bukan cuma mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Dan karena itu semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, kuatkan yang lemah, teguhkan yang bimbang, sembuhkan yang sakit, buat berhasil yang berjuang dalam studi, dalam pekerjaan, dan Tuhan bawa kami untuk berjalan di jalan Tuhan, supaya kami menikmati sukacita yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah mengasihimu, Ia menjagaimu. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung, terhindar dari celaka, aman dan selamat, kini dan sampai selamanya. Amin. Trims.